Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan Alkitab renungan kita hari ini terdapat di dalam kitab Yoel pasal pertama dan pasal yang kedua. Ini adalah suara Tuhan, pesan Tuhan yang datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel, di mana pada masa itu orang Israel mengalami situasi kondisi yang sangat terpuruk. Apa yang mereka kerjakan, kebun-kebun mereka habis dimakan hama, sehingga mereka tidak menghasilkan apa yang mereka kerjakan. Dalam situasi kondisi bangsa Israel mengalami keterpurukan, itu disebabkan karena bangsa Israel, mereka sudah menjauh dari Tuhan. Mereka sudah hidup di dalam dosa. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Mereka tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Sehingga akibat mereka telah jauh dari Tuhan, maka mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Meskipun dalam situasi kondisi seperti itu, Tuhan datang berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yoel, supaya bangsa Israel mereka itu berbalik kepada Tuhan, supaya bertobat. Inilah perkataan Tuhan di dalam Yoel pasal 1 ayat 13 yang berkata, "Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Berataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan." Nah, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui nubuatan Nabi Yoel, supaya bangsa Israel mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berkabung, mereka harus datang ke rumah Tuhan, bahkan dengan yaitu berpuasa. Bahkan di pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan 14 berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu." Tuhan berkata bahwa harus berbalik kepada Tuhan, mengoyakkan hati, bukan pakaian, berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penuh dengan kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ketika datang kepada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan mengampuni dan memulihkan. Hal yang sama, firman yang sama datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan juga firman ini yang sama datang kepada kita. Mungkin situasi kondisi apapun yang buruk kita alami, jika kita melihat karena situasi kondisi yang buruk yang kita alami, baik dalam keluarga, baik dalam yaitu pekerjaan, dalam lingkungan, dalam segala sesuatu, mari kita introspeksi diri kita. Firman Tuhan ini menuntun, mengajar kita supaya kita mengintrospeksi diri kita. Jika ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri kita. Mari kita berbalik dan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bertobat dan hidup kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan.
sehingga Tuhan yang penuh dengan kasih mengampuni kita dan memulihkan kita dan mengembalikan kita kepada yang semula, sehingga kita kembali hidup dalam rencana dan akan mengalami janji-janji Tuhan. Hanya pertobatanlah yang mendatangkan anugerah Tuhan. Hanya pertobatanlah yang membatalkan segala kutuk. Hanya pertobatanlah yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dan hanya pertobatanlah yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Mari kita meresponi, merenungkan pesan firman Tuhan lewat pembacaan kitab Yoel pasal 1 dan pasal 2 hari ini, supaya kita berbalik kepada Tuhan dan kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.